Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa perdana dengan Miss ya di pembelajaran matematika dengan materi bilangan bulat dan pecahan. Tapi sebelumnya dalam melakukan segala aktivitas atau suatu pekerjaan apapun ya, kita berdoa terlebih dahulu agar segala apa yang kita lakukan itu dapat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat diridhoi ya, sehingga yang kita lakukan ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, nah, berdoa dimulai. Oke, selesai. Ya, oke, untuk materi yang Miss ajarkan ini, untuk yang pertama itu adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu terdiri dari 3 jenis anggota, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya. Nah, bilangan bulat positif ini letaknya ada di sebelah kanan angka 0, ya, yaitu angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif itu ya ada di sebelah kiri 0, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, anggota dari bilangan bulat itu adalah 0. Nah, 0 itu bukan termasuk bilangan bulat positif dan bukan termasuk bilangan bulat negatif. 0 itu berdiri sendiri. Ya, jadi dia perbatasan antara negatif dengan positif. Oke? Kemudian nilai dalam bilangan bulat negatif dan nilai dalam bilangan bulat positif. Nah, kamu perhatikan di sini ilustrasi suatu garis bilangan ya, di mana panah yang mengarah ke arah bilangan positif itu angkanya nilainya semakin besar, dan panah yang mengarah ke arah bilangan negatif nilainya semakin kecil. Ya, maksudnya di sini adalah dalam bilangan bulat negatif, jika suatu angka semakin besar, maka nilai angka tersebut semakin kecil. Nah, sebagai contoh di sini maaf, negatif 6. Ini nilainya lebih kecil daripada negatif 5. Ya. Negatif 6 lebih kecil dari negatif 5. Atau mungkin negatif 6 lebih kecil daripada 0. Ya. Contoh lain lagi misalnya negatif 4 itu nilainya lebih kecil daripada 0. Atau mungkin negatif 4 nilainya lebih kecil daripada 1. Ya, itu maksudnya seperti itu. Nah, ini kebalikannya dengan bilangan bulat positif. Jika suatu angka semakin besar, maka nilai angka tersebut juga semakin besar. Nah, contoh 0 dengan 1, ya, tentu saja angka 1 lebih besar daripada 0. Kemudian 1 dengan 3, nah, angka 3 lebih besar daripada 1. Itu contoh nilai dalam bilangan bulat negatif dan nilai dalam bilangan bulat positif. Oke, next. Nah, di sini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Nah, kamu perhatikan di sini, Nak. Sifat yang pertama, A ditambah B sama-sama positif, itu sama saja B ditambah A. Sebagai contoh, 3 tambah 5 itu sama saja dengan 5 ditambah 3. Hasilnya tetap sama, sama-sama 8. Nah, kemudian sifat yang kedua, A ditambah negatif B. Ditambah negatif. Nah, kalau misalnya kamu ketemu misalnya soal model seperti ini tambahnya itu diabaikan atau dihilangkan saja. Ya, ini dianggap tidak ada. Ya, jadi ini dianggap tidak ada. Ya, jadi dianggap tidak ada. Jadi A ditambah negatif B, positifnya dianggap tidak ada, diabaikan menjadi A min B. Kemudian A dikurang negatif B, dikurang negatif. Nah, dikurang negatif ini angkanya semakin berdampingan, berdempetan. Nah, dikurang negatif itu akan kita ubah menjadi positif, menjadi A ditambah B. Ya, jangan lupa dikurang negatif. Nah, dikurang negatif kita ubah dulu menjadi positif. Nah, kemudian negatif A ditambah B. Ya, ini B-nya positif. Kalau kita ubah menjadi B dikurang A. Sebagai contoh, negatif 3 ditambah 5 sama saja dengan 5 dikurang 3. Ya. Atau mungkin negatif 7 tambah 5. Nah, kamu perhatikan negatif 7 tambah 5 kita ibaratkan bahwa negatif itu adalah hutang. Positif itu adalah kamu punya uang. Ya, misalnya, kamu punya hutang 7. Baru dibayar 5. Nah, tentu saja hutang kamu masih ada ya. Walaupun berkurang ya, tapi tetap hutangnya masih ada, menjadi negatif 2.
Ya. Oke. Kemudian negatif A dikurang negatif B. Nah, dikurang negatif ini sama, kita akan ubah dulu menjadi positif, menjadi negatif A tambah B. Ini bentuknya sama seperti yang di atas, ya. Kemudian negatif A ditambah negatif B. Nah, ini kan kita ibaratkan bahwa negatif itu adalah hutang. Dia punya hutang, kemudian hutang lagi dia. Yang terjadi adalah, ya, yang terjadi adalah bahwa hutangnya bertambah, ya, menjadi tetap hutang. Ya, sebagai contoh, dia punya hutang 3, kemudian hutang lagi 5. Ya, otomatis hutangnya bertambah, tidak berkurang, menjadi negatif 8. Ya. Oke, ini contoh dari sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan, ya, dalam bentuk garis bilangan juga ada, dalam bentuk angka-angka juga ada. Ya, ini kamu bisa pelajari dengan baik, ya Nak, ya. Silakan. Ya. Oke, materi berikutnya itu adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, masih ingat? Ini sama sifat perkalian dan pembagian, yaitu misalnya negatif dikali negatif hasilnya positif, positif dikali positif hasilnya positif, sedangkan negatif dikali positif hasilnya negatif, positif dikali negatif hasilnya positif. Itu sama saja dengan sifat pembagian, sama, negatif dibagi negatif positif, positif dibagi positif positif, negatif dibagi positif negatif, dan positif dibagi negatif negatif. Ini sama hasilnya, ya. Jadi maksudnya sifatnya perkalian dengan pembagian mempunyai sifat yang sama, ya. Sebagai contoh 3 dikali 4, ya. Ini positif dikali positif, positif 3 kali 4 12. Nah, kemudian 12 dikali dengan negatif 6. Yang terjadi adalah kan negatif positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. 12 dikali 6 itu adalah negatif 72. Ya, oke. Perpangkatan bilangan bulat. Nah, di dalam perpangkatan bilangan bulat ini ada berbagai macam sistem operasi, misalnya perkalian pangkat, pembagian pangkat, pangkat 0, pangkat negatif, dan sebagainya. Nah, di sini konsep dari perpangkatan bilangan bulat, ya, yaitu misalnya kalau dalam perkalian, ya, itu pangkatnya ditambah. A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, kamu fokus ke pangkatnya aja. Ya, kalau dalam perkalian pangkat ditambah. Tapi kalau dalam pembagian ini, ya, A pangkat M per A pangkat N, ini kan sama saja dibagi, ya, per, ya. Itu pangkatnya dikurang. Sebagai contoh, A pangkat 5 per A pangkat 3, ini nanti hasilnya adalah 5 dikurang 3 berarti A pangkat 2. Nah, ini sama, maksudnya berikutnya, ya, A pangkat N, ya, A pangkat N, ya, A pangkat M kemudian dipangkatkan N. Nah, kamu fokus pangkatnya, jadi pangkat di luar dengan pangkat di dalam itu dikali. Misalnya A pangkat 3 dipangkatkan lagi 3, pangkat lagi 2 berarti A pangkat 6, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya, kemudian AB dipangkatkan N, ya. Jadi suatu bilangan, ya, di dalam tanda kurung ini, ya, jika pokoknya suatu bilangan yang ada di dalam tanda kurung ini semuanya dipangkatkan N. Jadi A pangkat N, B pangkat N. Nah, ini sama, ya, dalam bentuk pembagian. Jadi bilangan yang ada di dalam tanda kurung ini, ya, semuanya dipangkatkan N. Nah, ini A pangkat 0, ya, jadi suatu bilangan apapun jika pangkatnya 0 itu nilainya adalah 1. Sebagai contoh, 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Negatif 100 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi apapun bilangan jika pangkatnya 0 nilainya adalah 1. Ya. Kemudian berpangkat negatif. Ya, pangkat negatif ini akan kita ubah menjadi pangkat positif. Tapi dalam pangkat positif ini dia akan berubah menjadi bentuk pecahan. Jadi 1 per A pangkat N. Nah, kamu perhatikan negatif N ini, ya, begitu ubah menjadi pangkat pecahan, ya, dia tidak berpangkat negatif lagi tapi berpangkat positif. Oke. Next, operasi hitung pecahan dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini sebagai contoh, ya, 2/5 ditambah 4/3. Yang kamu lakukan itu adalah menyamakan dulu, menyebutnya 5 dan 3 ini kamu samakan dulu. Kamu cari, ya, kamu berimajinasi dengan angka, kira-kira, ya, angka berapa yang bisa dibagi 5 dan angka berapa yang bisa dibagi 3. Ya, tanpa sisa, ya. Jadi bilangan bulat. Ya, kita cari, oh 20 bisa dibagi 5 sama dengan 4, tapi 20 dibagi 3 itu masih ada sisa.
Oh berarti tidak cocok. Kita cari lagi, kita imajinasi dengan angka. Oh ternyata angka 15. Angka 15 ini bisa dibagi 5 dan bisa dibagi 3. 15 dibagi 5, kemudian dikali 2 sama dengan 6. 15 dibagi 3 sama dengan 5, dikali 4 sama dengan 20. Karena ini bentuknya penjumlahan, pembilangnya itu ditambah. Jadi 6 tambah 20 sama dengan 15 sama dengan 26 per 15. Oke. Kemudian untuk pengurangan. Nah, pengurangan ini sama caranya dengan penjumlahan, tapi bedanya adalah operasi hitungnya. Kalau ini ditambah, ini dikurang. Ya, sama kita samakan dulu penyebutnya, kita cari ya, kita berimajinasi dengan angka, kira-kira bilangan berapa yang bisa dibagi 8 dan bilangan berapa yang bisa dibagi 4. Ya, oke, ya. Kalian pelajari. Next. Nah, di sini perkalian dan pembagian. Oke, mungkin kalian juga pernah belajar di SD. Kalau dalam perkalian itu ya atas dengan atas atau pembilang dengan pembilang, bawah dengan bawah atau penyebut dengan penyebut. Ini sebagai contohnya. Ya, ini terbalik ya nak ya. 5 per 8 dikali 7 per 3. Oke, jadi 5 dikali 7 ya per 8 kali 3 sama dengan 35 per 24. Nah, kalau untuk pembagian beda lagi. Ya, kalau dalam pembagian itu konsepnya A per B dibagi C per D sama dengan A per B. Nah, pecahan yang kedua ini kamu balik. Kita ubah dulu menjadi perkalian, kamu balik menjadi yang D-nya di bawah, ubah menjadi atas, yang C-nya di atas, ubah menjadi bawah. Nah, kalau sudah ubah menjadi bentuk perkalian sama atas dengan atas, bawah dengan bawah. Oke? Ya, nanti setelah Miss memberikan penyampaian materi dari anggota dan bilangannya sampai dengan operasi hitung dari perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Miss harap apa yang disampaikan ya bisa bermanfaat buat kalian, kalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan materi tersebut. Nah, setelah ini kamu coba dengan menjawab beberapa pertanyaan ya yang sudah Miss buat. Kamu bisa lihat di layar kalian. Ya, Miss memberikan 3 pertanyaan ya. Ya, ini nanti bisa kamu kirim jawabannya ke Gmail Miss ya. Miss akan koreksi hasil jawaban kalian. Nah, untuk Gmailnya itu nanti Miss akan berikan ke walas kalian masing-masing. Dan Miss berharap ya kalian tetap semangat walaupun pandemi corona ini tidak menyurutkan langkah kalian untuk terus bergerak maju ya, meraih prestasi tentunya. Dan jangan lupa ya untuk sholat duhanya dan hafalan-hafalan tilawahnya tolong kalian tingkatkan lagi ya, walaupun memang kita tidak bisa bertatap langsung, tapi insya Allah jauh di mata tetap di hati. Oke, sekian dari Miss. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.